satu pemenang Olimpiade Matematika juara 1 loh guys. Ingin ikut lomba matematika itu karena saya ingin menguji bagaimana saya menghitung. Banyak yang bilang Kak kalau matematika tuh susah. Terus tuh menurut Kak Ali bagaimana cara supaya matematika tuh jadi asik dipelajari? Oke, mungkin agak sedikit sedih ya kalau mau dibahas, tapi saat SD welcome in Pil Epipani Podcast. Bagaimana kabar kalian semua nih guys? Semoga selalu sehat dan ceria ya guys. Nah guys, topik yang bakal kita bahas kali ini tuh tentang pelajaran yang pastinya bakal mengedukasi kalian semua nih guys. Tanpa berlama-lama lagi, kita panggil aja nih bintang tamu kita kali ini, Kak Ali Ridho. Halo Kak Ali. Halo semua, perkenalkan nama saya Ali Ridho. Saya sekarang berada di kelas 11 akuntansi 2. Salam kenal semua. Salam kenal juga Kak Ali. Nah, aku spoiler dulu nih, Kak Ali Ridho ini salah satu pemenang Olimpiade Matematika juara 1 loh guys. Dia tuh juara satunya tuh di provinsi se-Kalimantan Utara guys. Oke guys, tanpa basa-basi lagi kita masuk ke pertanyaan yang pertama nih Kak Ali. Kak Ali kenapa bisa tertarik ikut lomba matematika dan kenapa Kak Ali bisa sesuka itu sama matematika? Boleh dijawab Kak. Nah, kenapa saya ingin ikut lomba matematika itu karena saya ingin menguji bagaimana saya menghitung dalam berbagai aspek matematika. Contohnya trigonometri, geometri, aljabar, dan statistika. Nah, kenapa saya suka matematika? Saya sangat sekali suka matematika karena dari saya kecil saya suka berhitung. Saya suka menghitung banyak hal. Saya pernah disuruh bapak saya untuk menghitung jualan galon. Oh iya. Oh Kak Ali dulu pernah jualan galon. Iya. Oke, dari situ ya Kak Ali suka matematika. Iya. Nah, terus tuh kita lanjut ke pertanyaan yang kedua nih Kak. Menurut Kak Ali, apa tantangan paling sulit Kakak selama persiapan lomba nih Kak? Lomba matematika nih. Sebenarnya untuk tantangan sih yang tidak ada yang terlalu sulit untuk saya ya, tapi tantangan yang terbesar itu ya belajar tentang materi-materi yang telah ada dalam silabus kompetisi tersebut. Nah, dalam kompetisi tersebut ada banyak materi, contohnya aljabar, sistem persamaan linear 3 variabel. Setelah itu ada geometri, mencari garis-garis dalam koordinat kartesius 3 dimensi. Setelah itu ada juga kombinatorika, ada peluang empirik, dan juga ada banyak lagi peluang-peluang yang ada dalam kompetisi matematika tersebut. Wow, keren, berarti butuh banyak waktu supaya bisa mempelajari semuanya ya Kak. Iya. Oke guys, kita langsung masuk ke pertanyaan yang ketiga. Oke, yang pertanyaan yang ketiga nih, banyak yang bilang Kak kalau matematika tuh susah. Terus tuh menurut Kak Ali bagaimana cara supaya matematika tuh jadi asik dipelajari? Apakah ada tips-tipsnya atau kayak mana ya Kak supaya gampang untuk menghafalin rumus? Kayak supaya tertarik aja gitu nah Kak. Kayak mana tuh Kak? Oke. Jadi memang banyak orang yang bilang kalau matematika itu sangat susah untuk dipelajari, dan bisa dimaklumi karena ada beberapa orang yang mengidap diskalkulia. Diskalkulia itu kemampuan berhitungnya itu kurang. Oleh karena itu, caranya jangan menganggap matematika itu musuh kalian. Oh, jangan menganggap susah ya? Ya, bukan. Karena memang matematika itu susah. Tapi jangan menganggap matematika itu musuh kalian. Kenapa? Karena matematika itu adalah fondasi bagaimana kehidupan itu berjalan. Tanpa matematika, kehidupan ini tidak akan bisa berjalan. Keren ya, Bang. Ya, ada beberapa tips supaya kalian bisa menghitung matematika dengan cepat. Contohnya, ada perkalian 5. Untuk perkalian 5 ada tipsnya.
Pertama, untuk matematika, untuk perkalian 5, kalian contoh kita ambil angka 12. Nah, angka 12 ini kita bagi dulu dengan 2. Kita bagi dengan 2, 12 bagi 2 jadi 6. Nah, setelah itu kita kali dengan 10. 6 kali 10 jadi 60. Nah, 12 kali 5 itu adalah 60. Oleh karena itu kalian bisa gunakan tips tersebut untuk mencari tahu perkalian 5. Ada lagi contohnya. Contohnya 151. Nah, 151 itu kan kalau dibagi 2 itu kan 75,5. Nah, karena ada koma 5-nya, karena ada koma 5-nya itu jadikan angka satuan. Jadi 75,5 kali 10 itu sama dengan 755. Nah, jadi 151 dikali dengan 5 itu hasil 755. Sebenarnya ada banyak lagi tips-tips matematika. Contoh lain ya. Nah, kalau mau cari persentase dari beberapa, contohnya contoh 25%. 25% dari 100%. 25% dari 100. Nah, 100 ini kita bisa bagi dengan 4. Jadi 100 bagi 4 25. Berarti 25% dari 100 itu adalah 25. Nah, kita bisa gunakan teori ini untuk angka-angka lainnya. Jadi seperti contohnya 931. Nah, kita coba untuk bagi 931 ini hasilnya adalah 200. Terus berapa Kak? Tahu. Oh, aku lagi nge-lag banget sih. 200. Oke, 130 bagi 4. Nah, 130 bagi 4 itu sama dengan 27,5. Berarti 227,5. Berarti 25% dari 931 hasilnya itu 227,5. Ada lagi, kalau 20% tuh angka-angkanya itu tinggal dibagi dengan 5. Habis itu untuk 50% tinggal dibagi dengan 2. Untuk 33,3333% itu tinggal dibagi dengan 3. Habis itu 12,5 itu tinggal dibagi dengan 8. Setelah itu 10% itu tinggal dibagi 10 angkanya. Contohnya 100 bagi 10 adalah 10. 10% dari 100 adalah 10. Setelah itu ada banyak lagi rumus-rumus matematika dan tips bagaimana kalian bisa menghitung cepat yang ada di internet. Jadi tinggal kalian cari di Google atau di YouTube dan pasti akan ketemu. Oke guys, jadi itu sedikit tips dari Kak Ali untuk kalian supaya dapat berhitung matematika secara cepat. Aku juga sebenarnya punya tips loh, perkalian 9 pakai tangan tapi. Ya. Kakak tahu nggak perkalian 9 yang pakai tangan itu? Tahu. Nah, ini guys, ini Kak Ali mau jelaskan. Nah, untuk perkalian 9, kalau kalian punya jari 10, kalian bisa menggunakan tips ini. Nah, untuk perkalian 1, kita turunkan jari ini. Yang pertama Jari guys, yang pertama. yang awal. Jari pertama. Untuk perkalian kedua, kalian bisa turunkan jari yang ini. Ya, yang satunya dibuka. Jadi Ya. yang kedua turun, yang satunya dibuka. Jadi Ya. dihitungnya tuh dari angka yang di depannya 18. Jadi berapa Kak? Jadi ini kan 2 yang turun. Berarti 9 kali 2 itu 1. Habis itu di sini 8. Jadi hanya 18. Setelah itu adalah kita bisa turunkan ini jadi 27, ini jadi 36, ini jadi 45, 54, 63, 72, 81 dan akhirnya 90. Nah, jadi itu tips yang perkalian 9 tuh guys.
Itu tuh dulu diajarin oleh guruku tuh Kak, guru SD kalau nggak salah. Jadi aku keinget sampai sekarang. Oh. Semoga kalian bisa menggunakan tips-tips yang dari Kak Ali ataupun dari aku yang tadi tuh guys. Semoga bisa bermanfaat juga nih bagi kalian. Oke, kita tanpa berbasa-basi lagi nih guys, kita langsung lanjut ke pertanyaan yang keempat. Oke, ke pertanyaan yang keempat aku bacakan ya. Apakah ada momen yang hampir kakak tuh menyerah? Terus tuh kalau ada, apakah yang bikin Kak Ali tuh tetap bangkit lagi Kak? Oke. Mungkin agak sedikit sedih ya kalau mau dibahas, tapi saat SD saya itu dulu dibully habis-habisan. Ya, saya itu dulu dibully habis-habisan dari kelas 1 sampai kelas 5. Dan karena pembulian tersebut saya jadi Trauma ya? down. Saya sudah trauma, saya sudah gak mau lagi menginjakkan kaki di SD saya. Dan karena pembulian sempat saya jatuh mental saya. Saya juga pernah merasa terbuli, saya pernah merasa terkucilkan saat saya tinggal di kediaman saya sekarang. Karena dulu saya pernah dianggap broti lah ya. Saya pernah dianggap broti, padahal sebenarnya itu saya itu bukan. Jadi banyak yang memunculkan saya dan banyak yang gak mau berteman sama saya. Oleh karena itu saya saat SD saya menyendiri, dan saat COVID saya tidak punya teman untuk berbicara. Saya cuma mengandalkan teman-teman online saya Dan diri sendiri ya pasti ya. Kak. Ya, jadi masa-masa kecil saya itu memang susah. Sulit ya. Ya, memang sulit karena memang dibully. Jadi mental saya itu down, saya sangat menurun. Oleh karena itu saya nggak berani untuk speak up tentang permasalahan. Ya, karena saya saat dulu harus disuruh untuk nggak usah dengerin kata-kata dari orang-orang yang bully-bully saya. Ya karena itu bakal bisa buat down lebih parah Kak. Iya, karena tidak ada tindakan yang bisa dilakukan untuk supaya yang bully saya itu bisa Jerah. ya bisa jerah. Oleh karena itu saya sangat down sekali. Saya nggak mau keluar rumah, saya juga hampir nggak ada teman. Jadi tapi saat SMP ada satu kejadian, ada satu momen Yang membuat kakak sampai sekarang. ya, satu momen. Nah, saat kelas 8 ada saat dimana kelas 8 itu semuanya itu dikumpulkan karena ada sosialisasi. Nah, setelah sosialisasi ini semua siswa yang dikumpulkan di hall sekolah saya diperbolehkan untuk menyanyi. Nah, saya kepikiran untuk menyanyi lagu bahasa Perancis. Oleh karena itu saya maju ke depan panggung dan saya menyanyi lagu bahasa Perancis tersebut, namanya Voila oleh Barbara Pravi. Kalian bisa dengarkan di Spotify atau di YouTube. Keren guys. Nah, setelah saya menyanyi, wow, saya langsung dapat banyak fans, saya langsung dapat banyak penggemar, saya Banyak langsung yang mau berteman dengan iya, Kak Ali. saya langsung banyak teman saya, dan saya sangat berterima kasih kepada mereka karena mereka sudah mau menerima saya apa adanya. Dan sampai sekarang alhamdulillah saya makin berani untuk melakukan banyak hal. Setelah kejadian itu saya
banyak sekali hal yang saya bisa lakukan seperti menjadi narasumber dalam podcast ini. Setelah itu saya juga kemarin sempat ikut pawai untuk pertama kalinya. Setelah itu saya berorganisasi untuk pertama kalinya dalam organisasi Rohis, dan saya sangat berterima kasih kepada seluruh fans saya yang ada di sekolah ini, karena tanpa kalian mungkin aku sudah enggak guys, mungkin tanpa fans kakak bukan jadi yang sekarang yang lebih baik. Alhamdulillah. Buat kalian semua nih guys, jangan ada yang membuli temannya, karena itu tuh bakal berdampak pada mental seseorang guys. Kita tuh nggak tahu mental orang tuh semua tuh kayak mana. Terus tuh mereka tuh bakal ada loh guys, orang yang dibully sampai bunuh diri. Kalian memangnya mau orang itu tuh kayak orang yang kalian bully terus tuh dia bunuh diri gara-gara kalian? Itu bakal dapat dosa besar. Terus juga buat kalian nih, buat para teman-teman di luar sana yang lagi menutup dirinya untuk supaya nggak kenal siapa-siapa dan nggak mau bergaul, kalian tuh harus membuka diri kalian tuh lebih luas supaya kalian tuh lebih tahu dunia luar dan kalian tuh lebih dapat manfaatnya juga guys. Karena kita nggak ada gunanya tuh kita mikirkan bagaimana ya kalau aku dibully lagi. Kalian gak usah mikirkan itu guys, kalian pikirkan bagaimana kalau kalian tuh kedepannya bisa lebih baik, bagaimana kedepannya orang-orang yang bully kalian tuh dapat pelajaran. Terus tuh orang-orang yang bully kalian tuh kayak bilang kalau kalian tuh keren. Jadi kalian tuh nggak usah takut berbuat yang kalian mau guys, tapi pikir-pikir dulu ya guys kalau sebelum berbuat. Nih contohnya ada di depan kita nih guys, Kak Ali. Dia salah satu orang yang dibully, tapi dia tuh bangkit, terus tuh jadi keren sekarang, dia dapat juara. Bagaimana nanti kalau Kak Ali tetap mengurung dirinya? Dia nggak bakal dapat juara, terus tuh dia nggak bakal punya teman guys. Dia bakal terus mengurung dirinya. Oke, mungkin kisah kali ini bermotivasi banget, keren banget sih Kak. Aku jadi terharu, terus tuh aku juga jadi tahu kayak nggak semua orang mentalnya tuh kuat buat diapain gitu. Nah, bercanda juga seharusnya. Oke guys, ternyata waktu kita nih udah cepat banget ya berlalunya, dan ternyata kita juga udah mau selesai nih. Nah, buat para teman-teman yang di luar sana yang sudah nonton, pastinya kalian tuh sudah pasti teredukasi nih sama jawaban-jawaban dari Kak Ali Ridho. Nah, buat kalian yang di sana yang belum berani mencoba, ayo guys. Siapa tahu kalian tuh bakal bisa seperti Kak Ali Ridho. Nah, ini dia Kak Ali Ridho ini sangat keren banget guys. Kalian harus termotivasi. Yang dulunya terbully dan akhirnya bisa mencapai juara 1 Olimpiade Kaltara ya? Kaltara, keren banget dah sih guys. Kalian tuh harus coba. Kalian tuh harus bangkit guys. Dan buat kalian yang takut untuk mencoba, jangan takut, karena kalian bisa tanya lah kenapa sama Kak Ali Ridho. Aku pun gak tahu. Aku pun sampai sekarang ya namanya manusia masih takut untuk mencoba hal baru, karena kayak pasti kebanyakan orang tuh takut untuk diomongin. Terus tuh untuk Kak Ali Ridho, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast kami. Terus tuh semoga Kak Ali Ridho semakin banyak temannya. Amin, terima kasih. Saranku sih Kak, jangan terlalu didengarkan ya. Tapi namanya manusia pasti dengar lah ya, karena kan kita punya telinga. Menurutku Kakak harus lebih bersosialisasi supaya orang-orang yang membuli Kakak tuh sekarang tuh jerah. Semoga kedepannya Kak Ali juga semakin berkarya, terus tuh makin banyak ikut-ikut lomba dan makin banyak dapat juara nih. Amin, kita doakan juga ya teman-teman. Dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah nonton podcast kita sampai akhir nih. Semoga rezekinya kalian juga bisa dapat banyak penghargaan atau banyak prestasi nih kayak Kak Ali Ridho nih guys. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. See you guys. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye bye. Terima kasih Kak Ali Ridho. Terima kasih banyak sekali lagi. See you.